Shalom, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi, Juru Selamat ada atas kita semua. Amin. Saudara, ada suatu penelitian menarik tentang kesehatan. Nah, ini penting. Ini dilakukan oleh seorang dokter namanya Dr. Caroline Leaf. Dan di bukunya judulnya Who Switched Off My Brain? Artinya siapa yang menceklekkan saklar mati otak saya, itu bukunya, unik judulnya. Nah, di sana Dr. Leaf itu menyampaikan bahwa 87% penyakit manusia itu terkait dengan apa yang ada di dalam pikirannya. Ya. Kemudian 13% sisanya itu adalah kombinasi dari diet, makanan, genetik, dan lingkungan. Yang lebih menarik, Dr. Leaf ini menambahkan bahwa penyakit-penyakit kronis yang mematikan seperti kanker, stroke, diabetes, koroner itu disebabkan oleh epidemi emosi. Bisa disebabkan oleh epidemi emosi. Jadi memang ada penyebab dari emosional. Nah, dia menjelaskan bahwa dari segi medis, pikiran menghasilkan perasaan yang akan memerintahkan kelenjar-kelenjar kimia tubuh bekerja. Itu menurut penelitiannya. Nah, kalau pikirannya bahagia, pikirannya baik, pikirannya antusias, maka kelenjar-kelenjar kimia yang bekerja adalah yang menghasilkan zat-zat yang memperbaiki sel-sel tubuh. Tapi sebaliknya kalau pikiran-pikiran takut, cemas, pahit, dendam, dan sebagainya, maka otomatis tubuh akan menghasilkan zat-zat yang memicu pertahanan diri. Dan ini banyak merugikan kesehatan, itu menurut penelitian Dr. Leaf. Saudara, apa yang menarik dari penelitian Dr. Leaf ini adalah bahwa apa yang kita pikirkan itu punya pengaruh langsung terhadap apa yang terjadi pada tubuh kita. Maka kita ingat, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang, Amsal 17:22, itu punya dukungan ilmiahnya, dan ini memang terbukti benar. Jadi pikiran kita menentukan kesehatan tubuh. Tapi sejujurnya jauh lebih daripada kebenaran itu, saudara. Ada hal yang lebih fundamental atau mendasar, yaitu bahwa suksesnya hidup kita atau keberhasilan hidup kita di dalam rencana dan kasih karunia Tuhan itu terkait dengan bagaimana kita menundukkan pikiran kita kepada tuntunan firman Tuhan. Jadi bukan hanya kesehatan, melainkan seluruh aspek kehidupan kita. Nah, kalau kita ingin mengarahkan hidup kita jadi seperti yang Tuhan rancangkan, maka kita harus berkuasa atas apa yang kita pikirkan. Kita di sini maksudnya Anda dengan Tuhan, saya dengan Tuhan, harus menundukkan pikiran Anda sendiri, pikiran saya sendiri. Loh, berarti ada dua pikiran di dalam diri saya. Menurut psikologi dan firman Tuhan memang demikian. Kalau dalam firman Tuhan, itulah manusia daging atau manusia lama atau natur dosa kita yang selalu bersuara di dalam pikiran kita, dan ini harus kita tundukkan. Mari kita baca 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Allah tidak memberikan ketakutan, sikap pengecut, penakut, bahkan penjilat. Tidak. Tetapi malah membangkitkan kekuatan. Dalam bahasa aslinya dunamos. Betul-betul secara ragawi kita diberi energi oleh Tuhan, kekuatan. Kemudian membangkitkan kasih dalam diri kita. Nah, kasih ini melenyapkan segala ketakutan. Dan yang terakhir, ketertiban. Ya, ini saudara, ketertiban di sini pakai kata sopronismo. Sopronismo ini adalah sound of mind, suara pikiran. Nah, ini suara yang ada di dalam pikiran kita, yang berasal dari Tuhan. Dan ini adalah firman Tuhan yang kita miliki, yang diempasis, disuarakan kembali oleh Roh Kudus di dalam pikiran kita. Begitu prosesnya. Saudara,
Hidup kita ini diarahkan oleh pikiran kita. Pikiran kita menciptakan perilaku kita, dan pikiran kita ini erat kaitannya dengan emosi atau jiwa kita. Kadang kan pikiran yang beracun akan meracuni jiwa kita. Nah, dampaknya pada perilaku kita, dan hasilnya akan kita rasakan dalam kehidupan. Tadi penelitian tubuh kita juga terdampak kalau itu pikiran buruk, menghasilkan kerusakan, baik bagi kesehatan maupun bagi pengikutan kita akan Tuhan. Saudara, kendali untuk menyerahkan jalan pikiran kita itu ada di dalam tangan kita, ada di tangan saudara dan saya. Apakah pikiran ini akan melayang sesuai naluri, sesuai manusia lama kita, sesuai natur daging dosa kita, atau kita akan menundukkan pikiran kita di dalam iman akan firman Tuhan. Nah, itu semua ada di dalam pilihan kita sepenuhnya. Saudara, apa yang terjadi di dalam hidup kita ini, hari ini misalnya, sebagian besar adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Yaitu bagaimana saudara merespon situasi atau keadaan, kemudian memutuskan apa yang dilakukan dalam situasi atau keadaan itu. Nah, disinilah kita bisa melibatkan Roh Kudus. Makanya jangan terburu-buru mengambil keputusan. Berdoa, tanyakan Roh Kudus, minta Roh Kudus untuk meneduhkan hati kita, memurnikan hati kita. Buang segala pikiran lama kita, yaitu pikiran yang penuh dengan ketakutan, curiga, khawatir, tidak percaya, dan bahkan pikiran-pikiran yang fatal, kebencian, permusuhan, congkak. Kadang-kadang karena kita ini tidak terbiasa dengan mengandalkan Roh Kudus, maka naluri manusia lama kita itu yang congkak dan egois itu akan otomatis menuntun kita untuk mengambil perilaku yang merugikan, mengambil keputusan, membuat perilaku yang merugikan. Misalnya, secara otomatis kalau menghadapi situasi krisis, bisa orang-orang yang tidak dituntun Tuhan ini berprasangka buruk terhadap Tuhan, berprasangka buruk terhadap teman, orang lain, bahkan istri, suami. Sasarannya bisa orang lain atau bahkan bisa menyalahkan diri sendiri. Nah, justru sikap inilah yang akan meracuni jiwa seseorang. Dan hasilnya adalah hidupnya berjalan di luar rancangan Tuhan. Kita tidak mau itu, saudara. Di dalam rancangan Tuhan ada kebebasan manusia. Salah memilih kebebasan, maka kita akan kembali makan buah di Taman Eden. Maka segala penderitaan akan menyelimuti kehidupan seseorang yang salah dalam memilih. Untuk itu, supaya rancangan Tuhan berjalan beriringan dengan pilihan kita, maka libatkan Roh Kudus. Amin, saudara. Minta Tuhan Allah Roh Kudus memberikan sopronismo, suara pikiran yang dari Tuhan, mengempasis firman Tuhan, mengingatkan firman Tuhan, sehingga kita hidup jadi seperti Yesus. Setiap orang yang mau mengikut aku, mengikut Yesus, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Yesus. Amin. Shalom.